Here's the thing, right? We talk about self-love a lot. Okay, let me switch codes. Jadi kan kita sering ngomongin self-love, self-reward, self-love, topik gede tuh. Tapi I feel like kita tuh seringnya, kalau kita ngomongin itu, kita pakai satu kata, satu istilah untuk satu konsep yang sebetulnya bukan dimaksudkan untuk istilah tersebut. Let's say self-love. Self-love tuh kita sering mikirnya tuh kayak, ya of course kita menyayangi diri sendiri, kita mencintai diri sendiri, kita menerima diri sendiri, that's great. Tapi when self-love itu jadi indulgent, nanti deh gue masukin kayak somewhere, kita udah agak melenceng dari apa yang harusnya jadi self-love. Jadi self-love tuh bukan cuma lo kayak beli cake, lo beli boba buat diri lo karena lo self-love dan lo self-reward karena minggu ini tuh udah stress banget. Iya bisa, cuma self-love itu harusnya, menurut gue, itu harusnya lo bener-bener menyayangi diri lo dengan mengedepankan apa yang baik untuk lo. Jadi kalau lo selalu self-love dan self-reward itu bentukannya gula, maksud gue, gula tuh kan gak bagus ya buat kita. Tapi kita sering kayak self-love, self-reward, tapi kita ngasih diri kita sesuatu yang sebetulnya itu gak sehat jangka panjang. Jadi kadang kita bilang enggak sama craving kita, sama apa yang kita pengen, itu bentuk self-love. Kita sayang sama diri kita, sampai kita tuh mau kasih yang terbaik buat diri kita. Kita nggak selalu kasih kita gula, kita lagi craving sesuatu, tapi kita kayak, nggak dulu ya, soalnya kemarin kamu udah. Atau, nggak dulu ya, karena kamu tuh lagi stres. Kamu pengen gula, karena gula itu bantu kamu coping. Tapi bukan itu yang kamu butuh. Kamu butuh stress relief, bener. Tapi stress relief kan nggak cuma gula. Dan gula itu bikin kamu ngerasa nggak enak setelahnya. Jadi kita cari alternatif lain. Atau let's say gue bener-bener butuh sesuatu untuk menemani gue mengerjakan kerjaan lembur ini dengan semangat. Jadi gue butuh gula, gue butuh yang manis. Bisa coba jus. Jus dapat manisnya, tapi at least lo makan buah. Itu satu contoh aja. Jadi bentuk self-love lo itu nggak harus selalu lo say yes to yourself. Lo nggak harus selalu say yes to what your inner child is craving. Kadang self-love itu bentuknya disiplin. Kayak ortu sayang sama anaknya, itu kan nggak selalu memanjakan. Seringnya sebagai orang tua, sepertinya itu bukan 100% pengen kasih anaknya apapun yang dia mau, tapi pengen membangun anak ini supaya dia bisa menjadi pribadi yang baik, yang sehat. Kadang sayangnya orang tua atau sayangnya inner parent kita bentuknya adalah disiplin. Jadi menurut gue sebenarnya banyak dari kita butuh belajar disiplin. Dan disiplin itu bukan kayak menahan diri lo saat lo pengen banget, bukan kayak please seseorang tahan gue karena gue pengen gula. No baby, no. Disiplin itu knowing kenapa lo pengen hal itu and knowing kenapa jangan. Jadi banyak pemahaman yang perlu kita cari di sini. Karena lo harus paham kenapa lo pengen. Kayak tadi gula, gue pengen gula karena gue stres. Kalau gue sih seringnya gitu. Gue pengen gula karena gue stres. Gue pengen gula karena gue coping. Tapi gue tahu kenapa gue jangan. Bukan cuman karena gula kan gak baik. Kita kayaknya banyak dari kita tahu. Apakah kita bisa menahan diri meskipun kita sudah tahu gula itu tidak baik? Sulit. Jadi kita harus punya alasan yang lebih besar daripada itu, yang lebih ngena gitu loh ke kita. Kalau gue yang ngenanya tuh adalah karena setelah gue makan gula, gue tuh ngerasa kayak kembung, bloated gitu loh, kayak begah kali ya feel-nya tuh gitu. Kalau abis makan gula, abis makan tepung, gue begah, badan gue tuh nggak enak gitu loh. Jadi itu menjadi alasan yang kuat buat gue kenapa gue mengurangi gula, karena gue nggak suka the way my body feels. Jadinya gue lebih gampang tuh disiplinnya. Apakah kadang-kadang gue masih makan gula, gue masih kayak beli boba-boba gitu, masih kok. Jadi gue nggak sepenuhnya kayak no sugar at all, nggak juga. Tapi let's say kalau gue pribadi tuh, jadi siang makan nih,
Tapi terus ntar kayak jam 3 gitu tuh gue lapar, dan biasanya gue pengen tuh kayak manis-manis enak gitu. Tapi kalau gue makan gula, gue nggak enak setelahnya. Jadi gue cari alternatif lain. Sebenarnya yang gue butuhkan di jam 3 itu apa? Apakah gue bener-bener lapar atau gue bosen aja biasanya jam 3 itu? Jadi gue bisa cari yang lain. Kalau misalnya bosen, bisa kayak cari alternatif apa ya? Gue juga nggak tahu, gue nggak kepikiran. Tapi intinya adalah impulse lu adalah, atau kayak the urge, kayak keinginan lu tuh adalah untuk makan sesuatu. Coba snack yang lebih sehat. Gue tahu snack yang lebih sehat tuh seringnya kayak granola gitu-gitu, itu kayak kadang tidak masuk budget ya teman-teman. Tapi lo bisa beli buah. Atau lo kayak kalau beli minuman gitu, lo beli jus gitu, let's say. Atau apa ya, yang agak lebih sehat gitu. Pokoknya alternatifnya itu nggak harus sepenuhnya sehat pol gitu. Nggak juga. Sedikit lebih baik aja daripada biasanya. Biasanya let's say lo beli kayak biskuit, gampang kan, lo tinggal ke Piripop Mart. Piripop adalah bentuk sensor gue, aneh banget tapi whatever. Lo tinggal ke situ kan, beli biskuit, beli apa ya, kayak keripik kentang. Tapi kan badan kita nggak enak nih setelahnya. Jadi apa ya alternatifnya? Beli susu, maybe. Gue tahu banyak yang nggak suka susu full cream. Apa ya, lo cari. Pokoknya yang just at least better. At least itu better daripada yang biasanya lo beli. Jadi for everything, itu lo cari alternatif yang sedikit lebih baik aja. Tapi pastiin diri lo tuh emang komit untuk terus be better, terus choose better. Jadi lo tahu nih, kalau langkahnya tuh masih kecil banget gitu, lo tahu itu bukan ujung. Lo tahu lo akan melangkah lagi. Cuma untuk sekarang, lo baru bisa melangkah segini nih. Gak apa-apa, pelan-pelan. Misalnya lo dari melangkah segini, lo mau melangkah lagi, lo udah tahu nih langkah selanjutnya apa, tapi lo kesini kayak berat banget. Atau lo mencoba, tapi lo malah jadi, balik lagi nih kesini. Berarti kan, belum efektif tuh. Dia udah melangkah sini dulu, lo lanjutin aja terus di sini. Lanjutin terus sampai lo bener-bener udah biasa banget di sini. And then baru lo mulai melangkah kesini, bisa nggak ya gue? Coba. Bisa di sini, awalnya berat. Ya, memang karena perubahan tuh emang akan selalu berat dulu di awalnya. Lo terusin dulu tuh, tapi lo bisa nggak? Lo bisa nggak? Lo anggapnya tuh kayak lo kalau main game kan makin naik level lo makin susah tuh. Nah, lo membayangkan self improvement lo tuh kayak gitu. Of course next level tuh kan kita pengennya kayak lebih mudah gitu kan. No. Makin lo level up akan semakin susah levelnya. Jadi ngebayanginnya bukan kenapa sih makin susah. Lo bayanginnya adalah lo pas level up nih, kan lo udah kayak tameng lo kayak udah lebih besar gitu kan. Jadi untuk menguji tameng ini, ujiannya harus lebih besar juga gak sih? And then kalau lo udah biasa, itu artinya ternyata disiplin lo udah cukup, ternyata regulasi lo udah bagus. And then that's when you feel life gets better. That's when you feel life's good. Karena lo udah melewati ujian itu. Jadi versi lo yang sekarang itu udah bisa menerjang ujian-ujian yang sesuai dengan kemampuan versi ini. Tapi emang rasanya di awal susah banget. Anjir, gue gak pernah merasakan kayak gini. Gue gak pernah terpuruk segininya. That's because you're not who you were. It's because lo dikasih ujian sesuai dengan kemampuan lo sekarang. Jadi bukan kayak, apa sih hidup makin susah? Sumpah dewasa tuh. No. Karena kamu sekarang udah bisa handle lebih banyak. That's why lo dikasih yang segitu. Kalau lo dikasih yang sama, ujian yang sama ujian lo dulu-dulu, lo akan ngerasa hidup boring. Ya menurut gue sih orang yang nonton ini tuh orang-orang yang pengen improve juga ya. Jadi I feel like kita akan relate in the way lo nggak mau stagnan, lo nggak mau gitu-gitu aja. Lo akan dapat ujian yang lebih susah lagi, susah lagi, makin susah, makin susah. Emang that's the way it is. Jadi percayalah kalau lo dikasih ujian itu bukan karena you deserve it, bukan karena lo buruk makanya lo dapet itu. Kalau lo memenangnya sebagai sesuatu yang negatif, lo akan susah melewatinya. Tapi kalau lo bayangin ini tuh justru menunjukkan kalau gue tuh udah grow dari yang sebelumnya. And that's why gue dapet ujian dari hidup ini tuh lebih susah lagi. Menurut aku. So, discipline is one thing untuk self-love. Balik lagi ke self-love. Self-love is not lu memanjakan diri lu, but self-love is choosing, lo pilih yang terbaik buat diri lo, buat kesehatan lu, buat kebaikan lu jangka panjang. Dan selain disiplin, menurut gue yang
jarang kita omongin adalah discernment. Gue masih belum tahu discernment tuh apa ya bahasa Indonesianya. Pull up Google. Wait, kearifan. Gue akan masukin aja definisinya. Anggaplah kebijaksanaan lah ya. Kalau misalnya kalian nemu kata yang kayaknya lebih sering kita pakai yang bisa mendeskripsikan maksud gue percaya ada yang paham maksud gue. Kalau misalnya ada kata yang lebih masuk, komen aja. Thank you so much. Kearifan. Jadi kita butuhkan teman-teman adalah kearifan. Tapi buat orang-orang yang mungkin belum nangkep discernment tuh apa, it's basically like lo paham kalau nggak semuanya, pokoknya apapun itu doesn't apply to apapun. Kebayang nggak? Let's say peribahasa, dimana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Itu kan maksudnya adalah supaya kita mengikuti norma di satu kelompok, di satu situasi, di satu lingkungan. Tapi peribahasa itu tidak selalu berlaku. Maksudnya cara pikir kayak gitu tuh nggak selalu berlaku. Karena kadang justru yang kita butuhkan adalah menjadi otentik. Justru yang kita butuhkan adalah menjadi diri kita sendiri, dan itu jadinya kelihatan kalau kita tuh beda. Disitulah dimana discernment tuh dibutuhkan. Karena discernment adalah skill yang ngebantu kita untuk melihat dimana hal ini bisa apply. Terus discernment juga adalah yang membantu kita melihat kalau dunia ini tuh nggak hitam putih. Maksudnya nggak hitam putih itu bukan untuk menjustifikasi area-area kelabu dalam hidup ya, tapi lebih ke memahami kalau bukan semata-mata kalau bukan ini ya ini, atau kalau bukan ini ya ini. Enggak, ada sesuatu di tengah. Jadi discernment adalah pemahaman bahwa pilihannya tuh bukan cuma A atau B, tapi ada sesuatu di antara A dan B ini. Let's say, yang selama ini kita pikir self-love ya, dengan konsep self-love yang kita pikir kita memanjakan diri sendiri, itu kita beli cake, let's say. Terus gue bilang nih, self-love tuh bukan makan cake. Nah, dari statement itu, kan kita bisa mikir, oh berarti kita nggak boleh makan hal-hal yang membuat kita enjoy. Kita nggak boleh makan cake, kita nggak boleh makan gula. Pokoknya kita harus bener-bener hidup sehat. No. Justru pemikiran kayak gitu adalah pemikiran yang belum ada discernment. Kalau kita ada discernment, kita bisa paham, oh misalnya nih si Nia bilang kita self-love itu harus ada disiplin. Kalau misalnya kita pengen cake, kita nggak bisa semata-mata makan cake. Itu maksudnya adalah kita lebih baik mencari alternatif yang lebih sehat untuk real nyayangi diri sendiri, untuk real take care of diri kita sendiri. Gitu maksud gue. Jadi sebenarnya 2 poin itu aja sih yang pengen gue bahas. Lagi-lagi tujuan video gue tuh bukan menggurui. Nah, gue lebih mau membuka diskusi aja sebenarnya. Video ini adalah pembuka diskusi aja. Bukan pembuka juga sih, tapi lebih ke melanjutkan diskusi. Karena pasti udah banyak yang buat video about like self-improvement atau kayak, gue tau ada banyak YouTuber Indonesia yang cerdas-cerdas. So, ini bukan membuka, tapi melanjutkan. So yeah, hope to hear what you think. Toodles! See you in my next!